Perkenalkan, nama saya Carla Piedade. Saya akan membahas penelahaan masalah pada contoh kasus manipulasi laporan keuangan oleh PT Hanson International pada tahun 2016. Identifikasi yang pertama yaitu what atau jenis penyimpangan apa yang terjadi. Jenis penyimpangan yang terjadi pada PT Hanson International adalah manipulasi laporan keuangan. Dan yang kedua, who atau pihak yang bertanggung jawab. Pihak-pihak yang terlibat di dalam manipulasi laporan keuangan ini diantaranya yang pertama, Direktur Utama Beni Jokro, yang kedua direksi lain Adnan Tabrani, dan yang ketiga auditor dari KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, member dari Ernst & Young Global Limited, yaitu Shirley Jokom. Dan yang ketiga adalah where atau tempat terjadinya penyimpangan. Tempat terjadinya penyimpangan ini di PT Hanson International sendiri. Yang keempat, when atau waktu terjadinya penyimpangan. Waktu terjadinya penyimpangan yaitu pada tahun 2016. Yang kelima, how atau modus penyimpangan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kafling siap bangun atau Kasiba dengan nilai gross 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Dalam jual beli tersebut, PT Hanson International melakukan pelanggaran standar akuntansi keuangan nomor 44 tentang akuntansi aktivitas real estate PSAK 44. OJK juga mempermasalahkan pengakuan dengan metode akrual penuh. Meski dalam laporan keuangan tahunan 2016, transaksi tersebut tidak diungkapkan di laporan keuangan tahunan 2016. Sementara jika berdasarkan dengan akuntansi aktivitas pengembangan real estate PSAK nomor 44, pendapatan penjualan bisa diakui dengan metode akrual penuh dengan syarat telah memenuhi kriteria termasuk penyelesaian perjanjian pengikatan jual beli yang tidak bisa dibuktikan oleh perseroan. Menurut OJK, dengan tidak menyampaikan perjanjian pengikatan jual beli kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan tahunan PT Hanson International, membuat pendapatan perusahaan pada laporan keuangan tahunan 2016 menjadi overstate dengan nilai material 613 miliar rupiah. Berikut ini beberapa modus yang dilakukan oleh PT Hanson International. Yang pertama, perusahaan properti itu mengakui pendapatan tersebut dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahunan 2016. Dan yang kedua, perseroan tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun di perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 terkait penjualan Kasiba pada laporan keuangan 2016. Yang ketiga, perseroan tidak menyampaikan hal tersebut kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan Hanson International. Akibatnya pendapatan pada laporan keuangan menjadi overstate. Yang keempat, perseroan juga tidak menyampaikan perjanjian pengikatan jual beli 14 Juli 2016 kepada OJK, sehingga menyebabkan OJK menjadi tersesatkan dan tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan PT Hanson International melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan pada laporan keuangan per 31 Desember 2016. Berdasarkan informasi dari hasil laporan penelahaan yang sudah saya paparkan tadi, maka selanjutnya perlu dilakukan perencanaan audit forensik. Dalam melakukan perencanaan audit forensik, hal yang pertama-tama harus disiapkan yaitu menyusun program audit. Program audit di sini harus berdasarkan
hasil hipotesis atau penelaahan yang sudah dikemukakan, yang sudah kita ketahui bersama, yaitu manipulasi laporan keuangan PT Hanson Internasional. Nah, jadi hipotesis yang bisa saya buat di sini yaitu manipulasi laporan keuangan PT Hanson Internasional didukung atau dibantu oleh Direktur Utama PT Hanson Internasional Beni Cokro serta direksi lain dan dari auditor yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Jadi program audit ini harus berdasarkan hipotesis yang sudah dibuat. Untuk selanjutnya disiapkan sumber daya untuk menunjang pelaksanaan audit forensik ini. Mengenai model atau pendekatan perencanaan audit forensik yang bisa digunakan yaitu model SMEAC System. Model ini bisa digunakan untuk menjalankan audit forensik pada PT Hanson Internasional untuk mengaudit laporan mengenai permasalahan atau kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada tahun 2016. Mengenai sumber daya yang bisa disiapkan itu ya adalah mengenai sumber daya manusia, yaitu auditor sendiri dibantu dengan para akuntan yang lebih memahami mengenai laporan keuangan, juga dengan auditor internal dari perusahaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.